Pengen punya anak lagi? Pengen cewek. Sulung semua anak lo. Sulung semua. Soalnya yang satu kan udah diikhlaskan. Hai guys, jumpa di podcast aku. Tamu yang salah satunya paling banyak banget di request sama netizen. Siapa lagi kalau bukan udah nggak mau lagi dipanggil Nyai. Kalau saya lihat ya, katanya dipanggil Kak Niki aja. Masa sih Kak Niki apa Kak Jil nih? Nikita Mirzani. Yo, apa kabar? Baik kakak. Mwah. Lu tuh orangnya very fluktuatif kalau menurut gue. Gue tuh kalau ketemu dia, Niki tuh kalau ketemu gue selalu kayak tenang, adem ayam. Tapi tiba-tiba gue bisa kayak shock, kaget, ayam, berantem sama ini, tiba-tiba ribut apa. Padahal gue kalau ketemu lu kan seadem ayam ini kalau ngobrol gitu. Apakah lu bipolar? Ada yang bilang gitu nggak? Bipolar semua orang kayaknya punya bipolar deh. Cuman ada level-levelnya, ya kan levelnya 1, 2, 3 gitu kan. Iya. Kayaknya ada. Karakter Nikita tuh sebetulnya yang mana sih, Nik? Pendiam, introvert gitu. Lu tuh introvert? Sukanya di rumah. Aku tuh kalau sama orang yang misalkan nggak terlalu deket atau ya even deket pun, kalau misalkan kita lagi di satu tempat dia nggak mau ngobrol sama aku, ya aku nggak ngobrol juga. Nah, gitu. orang suka nyangkanya lu sombong. Padahal lu sebetulnya introvert. Introvert aja. Okay. Susah gitu. Kayak aku tuh nggak bisa basa-basi gitu kan. Kayak misalkan gimana gini enggak gitu. Tapi orang yang introvert kok bisa dikenal sebagai Miss Huru Hara nih? Ya itu kan baru 4 tahun belakangan ini. Sebelumnya kan enggak. So what happened? Kenapa sampai akhirnya nggak tahu ya? Karena gue tiap ketemu lu, kalau orang misalnya ya gambaran orang huru hara, pasti orang kalau mikir lu ketemu Nikita, dia kalau ketemu pasti Nah gue bilang dia tuh kalau ketemu gue kagak begitu. Makanya gue suka kaget kadang-kadang misalnya dengar beritamu apa segala macam. Jadi setelah 4 tahun ini baru huru hara, sebelumnya enggak, mana ada aku huru hara dari dulu. Jadi kalau kenapa aku huru hara 4 tahun belakangan ini, ya mungkin saat itu aku lagi banyak ditimpa masalah perceraian sama bipolatif. Terus aku sendiri lagi hamil gitu kan, emosinya up and down gitu kan, emosinya malah makin meledak-ledak gitu. Oke. Lo itu nggak tahu ya, do you feel like you're a lonely soul karena mama papa udah nggak ada. Nikita udah yatim piatu, and then dalam keluarga juga kayaknya lo kalau ada masalah nggak tahu ya, ini kan kelihatan di luarnya lo fight sendirian. Do you feel lonely sometimes, Nick? Iya. Kadang-kadang juga masih sampai sekarang masih feel lonely. Cuma kan sekarang aku lebih menanggapinya dewasa ya kak. Ada anak gitu. Jadi kalau udah mulai ngerasa melo, kesepian, aku ajak aja main anakku. Yang dua ini sekarang yang dua, di sini. Yang ketiga kan bisa aku banting-banting gitu, bisa yang kecil maksudnya. Iya, bisa aku apa-apain dan dia tuh orangnya ngelawan kan, jadi seru. Jadi aku setiap aku ada fase di mana aku lagi sedih, lagi melo, lagi sendiri, ya aku ajak main dia gitu. Terus yang lebih enaknya lagi kan sekarang aku ada pekerjaan lain nih kayak live di Shopee gitu kan. Jadi aku taruh di situ aja. Jadi kalau misalkan ada yang tanya gimana, aku jawabnya lucu-lucuan. Itu untuk menghibur diri sendiri. Gitu. Sebenarnya untuk menghibur diri sendiri. Ya. Jadi berani-beraninya seorang lihatnya lu tuh sepreman-premannya di quote unquote Nikita Mirzani. Sebenarnya lu tuh banyak ngerasa sepi. Suka ngerasa sedih juga. Iya. Apakah itu dianggap sebagai defensive mechanism? Lu tuh kelihatannya wah orangnya berani, nggak ada takutnya sama. Padahal sebetulnya dalamnya kamu tuh banyak ngerasa tadi sepi dan segala macam. Apakah itu defensive mechanismnya Nikita Mirzani? Iyalah kak. Kita kan sebisa mungkin jangan sampai orang tahu kalau kita lagi sedih kan. Oh justru lu nggak mau orang lain lu tahu saat lu sedih dan segala macam? Iya, aku kalau nangis ya sendirilah, paling di pojokan situ. Pernah sih sekali waktu live nangis. Iya sih. Tony. Iya. Itu karena hati udah bermain ya. Karena itu kan masalah hati ya. Maksudnya kayak aku udah percaya gitu kan. Aku kan nggak pernah kak bawa tinggal laki-laki di rumah ini. Dan dia tuh the only one laki-laki yang bisa. You guys married, right? Ya, we are married tapi kan itu di bawah nikah siri. Nikah siri ya. Nikah siri. Maksudku kan ya aku bisa aja taruh dia di mana di kos-kosan, di tempat lain gitu kan. Tapi kan ini bener-bener 24 hours kan we are together gitu kan. Terus tiba-tiba pergi tanpa sebab gitu kan, yang ternyata setelah kesini aku baru tahu sebabnya ini gitu. Udah tahu sekarang sebabnya? Ya udah itulah yang makanya aku kayak gila ya.
kayaknya kita nggak bisa punya seseorang yang terlalu percaya, terlalu dekat gitu. Karena kadang-kadang kalau kita percaya dan dekat sama orang, mungkin apa yang kita omongin, penyampaian ke orangnya yang mau dikasih tahu itu ditambahin mungkin ya. Bisa berbeda. Bisa berbeda gitu. Dan mungkin orang yang tadinya lagi diomongin disampaikan itu, mereka tidak bisa menerima karena salah penyampaiannya ini. Sekarang gimana? How's the situation of your heart saat ini? Kan maksudnya kalian menikah loh, bukan nggak menikah. And then sebenarnya aku tuh waktu kamu menikah sama Tony, I was very happy karena ngelihat kamu tuh, karena gue tuh ngeliat Nikita tuh sebenarnya dari dulu, menurut gue lu bisa dapat laki-laki, bisa aja sebenarnya dapat laki-laki kalau lu mau yang bos lah, konglomerat. Tapi kayaknya emang intentional lu nggak ke situ. Nggak tahu, somehow nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Menurut gue lu tuh ngerasa gue dengan kerja gue cukup, gue butuh disayangin. Nah waktu lu sama Tony, itu saat itu gue ngelihatnya adalah, wow, lu finally found someone yang benar-benar bisa complete you gitu. Makanya pas that thing happen, gue sih lumayan kaget gitu. Sekarang gimana hatimu? Baik-baik aja, itu udah berlalu. Aku tuh termasuk orang yang gampang move on sih. Oh, that's good. Apalagi kalau terlalu disakiti. Iya, jadi sakit banget. Gampang aja gitu ya, butuh waktu seminggu 2 minggu lah untuk ngobatin itu. Kalau udah sakit banget? Kalau udah sakit banget, kalau selesai. Nggak ada tuh yang namanya silaturahmi, nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba kita ketemu terus bisa ngobrol lagi karena aku tuh kan orangnya mendem, Kak. Mendem gitu. Jadi karena keseringannya dipendem, jadinya udah akumulatif gitu, terlalu banyak gitu, Kak. Akhirnya meledak ya sudah. Kalau aku lebih baik sekarang tuh mikirnya gini, ya udahlah, mau ngapain lagi, hidup gue juga udah enak anyway gitu kan. Dan aku kan mikirnya sekarang, aku kan ya alhamdulillah dengan kejadian ini aku jadi bisa deket dengan abang kandungku yang katanya cuek apa segala ini kakak kandung nih? Ini kakak kandung. Kakak kandungku cuma 1 dan aku cuma punya kakak cowok, nggak punya yang lain. Ini yang kandung ya? Yang kandung. Jadi aku bisa deket sama abangku sekarang. Apapun sekarang aku bisa curhat dan karena aku ceritain masalah aku dengan si A dengan si B, mungkin juga sekarang dia lebih membuka hatinya gitu, kayak kasihan nih adik gua gitu, udah mau kerja sendiri, ngurus semua sendiri. Sekarang aku apa-apa bilangnya sama abangku, Ewin itu. And you trust him? Oh iyalah, kalau dia mah bukan laki-laki yang begitu, dia mah tegas gitu, dan dia tuh selalu laki-laki yang begitu, selalu memberikan aku masukan-masukan yang memang iya betul nih gitu. Lagi berantem nggak sih Nek sekarang? Lagi huru-hara nggak sekarang? Nggak sama sekali. Aku udah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 9 months. Nggak huru-hara? Sama sekali. Thanks God. Aku nggak tahu ya. Aku kayak gila ya. Akhirnya aku bisa mendapatkan kehidupan yang memang seperti inilah kehidupan aku, Kak. Ini sebenarnya the real Nikita Mirzani ini. Iya sebetulnya ini gitu. Ya inilah aku gitu. Damai. Kalau mau keluar ya keluar. Sekarang ada mau live ya live gitu. Nggak tiba-tiba takut rumah digerebek lah, apalah ini, nggak ada ya. Ada lagi. Anak-anak keluar juga tenang, nggak ada takut ada siapa-siapa, nggak ada. Aku nggak ada musuh, siapapun itu. Sekarang happy dengan damai, nggak ada musuh, sekarang happy banget ya. Ini ya aku yang sebetulnya. Ya gini aja, aku mah di rumah aja, pulang. Ini kayak nanti nih jemput anak sekolah gitu kan, biasanya jemput anak sekolah, Arkana mau apa, misalkan aku mau kesini dulu, aku temenin dulu, nanti jemput daripada bolak-balik, ntar jam 2 baru jemput abangnya gitu. Tapi ini benar ya, maksudnya ini nggak beres karena waktu kemarin di Bali kan ulang tahun Luna, Niki kan datang. Terus udah gitu, si Nikita mana? Kok langsung cepet banget balik? Gue WA lu kan besoknya, kok lo cepet banget balik sih? Sedangkan kita kan masih stay gitu, si Menteri Ceria. Aku pulang Kak, aku cuma datang nyalam Kak Luna ngasih kado ya. Dan cabut, terus karena besok paginya, pagi-pagi banget aku harus nganter anakku sekolah. Jadi nganter anak sekolah itu harus. Itu satu pekerjaan. Sebisa mungkin. Iya, yang aku happy banget. Karena Aska ini, sebetulnya gini, Loli sama Aska itu, Loli itu termasuk anak yang paling beruntung. Gitu. Dia tuh dapat kasih sayang yang full dari mamaku, dari papaku, dari keluargaku. Karena dulu masih ada masih mama. utuh sampai 2 tahun usianya Loli. Abis itu usianya Loli tuh 5 tahun setelah itu berarti usia Loli 7 tahun. Dia masih merasakan kasih sayang kakeknya. Wow. Gitu. Nah, waktu aku hamil Aska, lahiran, justru Aska yang sering kutinggal. Kerja aku lagi banyak tuh, syuting komik, lah film segala macam, sinetron, FTV. Justru Aska ini yang sering aku tinggal. Nah, jadi karena sekarang aku sudah membatasi pekerjaan di dunia pertelevisian dan lain-lain,
waktu yang sempat Aska tidak dapatkan itu, sekarang aku berikan gitu. Oh, ibaratnya lo kayak bayar waktu yang dulu banyak lo utang deh sama anak-anak gitu Iya. ya. Bukan karena ngerasa feeling guilty karena sekarang mungkin anak yang pertama mungkin. enggak. Orang kan ngeliatnya jauh and then you got problem juga seperti orang lain. Jadi lo mencurahkan benar-benar kedua anak ini. Enggak. Oh enggak, salah malah. Waktu sama Loli, anak punya Loli, aku tuh kerjaan aku nggak banyak. Kebanyakan di rumah, aku cuma kerja di kantor. 10 to 5. Kerja di kantor? Lo Iya, kerja di kantor? pernah di Batubara. Kerja? Oh wow. Pernah, jadi jam 10 sampai jam 5, that's it. Oke, jadi lo tuh bayar waktu nemenin anak-anak sebisa mungkin karena dulu pada saat lagi hamil, mereka kecil, lo banyak waktu yang akhirnya ngutang sama mereka. Iya, yang kedua ketiga Yes. Ini pertanyaan banyak netizen. Emang bener, Nikita Mirzani itu kalau misalnya berantem, engagementnya naik. Berarti sekarang kalau misalnya nggak berantem udah 9 bulan nggak huru hara, engagement turun dong, Nik? Bener nggak sih gitu? Naik, tetap dari Tetap naik? penjualan. Aku kan Shopee, jualan di Shopee seminggu ya kurang lebih 1 M aku kadang-kadang suka dapat. Wow, itu live tuh. Itu live di Shopee. Kerja yang halal ya? Iya, udah nggak live di IG, marah-marah. Live-nya di Shopee sekarang. Marah-marah nggak di Shopee? Enggak lah, kan jualan produk. Oh, produk. Iya. Nah, tapi kan dulu image lu ini kan yang mengangkat, katanya nih, yang mengangkat produk lu laku karena Niki suka huru hara. Dan iya, come on, harus diakui, saat ada yang ribut artis, lu pasti kepo kan? Ayo deh jujur, kepo pengen tahu gitu kan. Terus pada saat udah mereka berdamai, katanya engagementnya jadi menurun gitu. Sekarang pengaruh nggak dengan misalnya story kamu, engagement kamu, penjualan kamu, dengan kamu tidak ribut, jadi turun nggak nih? Oh, kalau orang kan nggak lihat ributnya, lihat ingredients-nya kan bagus-bagus. Mereka pakai, mereka cocok ya mereka beli ulang. Gitu. Tapi dulu memang itu adalah berantem itu. Dulu kan aku nggak punya produk, Kak. Oh. Dulu kan aku belum punya bisnis. Sekarang kan aku udah punya bisnis. Iya, jadi memang itu dulu strategi kamu dalam ibaratnya menjadi artis lah, Iya. public figure. Iya, gitu. kalau dulu aku memang akuin setiap aku ribut sama orang, yang bisa aku jadiin uang, yang nggak bisa aku jadiin uang, aku diemin. Dulu memang aku begitu. Tapi semua itu aku lakukan Ngaku supaya loh dia. aku tuh bisa ada tabungan. Nanti dari tabungan itu aku jadi, ini kan semua produk aku kan produk sendiri. bukan kolaborasi, orang, bukan kolaborasi orang. Terus aku cuma pakai nama aku. Iya, Enggak, iya, itu iya. semua produkku Jadi you sendiri. invest your money ya? Iya. Oke. Di situ. Jadi sekarang masih perlu nggak nih ngerasa dengan, kan biar gimana pun juga ngebus, orang kan kadang-kadang ngebus produk tuh beda-beda ya, macam-macam strategi yang online sah-sah aja sebetulnya. Misalnya menggait yang lagi viral-viral, misalnya, just lu nggak melakukan itu. Misalnya dengan huru hara dan segala macam. Tapi pengaruh nggak dengan sekarang kamu damai, and then agak berubah nih image-nya ke produknya, penjualannya pengaruh nggak? Makin banyak, Kak. Itu kakak lihat aja di bawah. Malah makin banyak. Kakak lihat nggak tadi lewat bawah nggak? Belum lihat. Nanti kakak lihat di bawah. Bukan kamu Itu pernah lagi kirim pada kakak? packing itu. Iya, iya. Jadi nggak ngaruh dengan nggak harus ribut itu sekarang? Enggak lah. Buktinya 9 bulan ini aku habis beli rumah dari jual produk. Alhamdulillah. Dari hasil produk tuh, bukan hasil huru hara ya? Enggak. Kan udah 9 bulan nggak ada huru hara. Yes. Apa rasanya sekarang setelah akhirnya, you know, you living in a peaceful world finally gitu loh? Jujur ya, Ya. teman-teman aku balik lagi ke aku semua. Mereka sayang banget sekarang sama aku gitu. Sekarang Ya. tuh aku tuh pergi ke pertunjukan wayang orang. Wow. Tadinya aku tuh nggak sama sekali. Jadi aku tuh ngerasa kayak, oh enak ya, kenapa nggak dari dulu, kenapa tapi ya itulah namanya manusia kan Hidup. harus dikasih Yes. dulu cobaan ya, Iya, untuk bisa pelajaran, mengerti. iya kan, dari Iya. kasih dulu pelajaran nih gitu Iya. kan, baru aku bisa mikir gitu. Aku untuk switch hidup aku ke ini tuh kehidupan aku yang dulu, untuk switch ke kehidupan aku yang kayak sekarang ini aja, itu aku benar-benar butuh waktu 1 bulan untuk koreksi segala macem. Apakah orang ini baik, apa yang dia lakukan, aku tulis semua. Aku kan sempat pergi kan ke luar negeri sendirian, benar-benar sendiri. Tuh aku tulis orang ini begini ini. Jadi pada saat keluar negeri kemarin sendiri itu kayak ibaratnya bermeditasi dengan diri sendiri. Iya. Apa nih yang harus gue lakukan dalam hidup gue? Iya. Dan munculan Nikita Mirzani yang sekarang sudah 9 bulan tidak huru hara Iya. lagi. Dan apakah ini hanya akan sementara? Enggak lah Kak, memang ini aku. Pengennya kamu begini? Ini aku. Kalau orang-orang yang kenal sama aku zaman dulu, ya Nikita ya ini. Jadi kalau kita netizen-netizen yang dulu ngefans sama kamu dan sekarang rindu dengan drama-drama kamu dan huru hara kamu, mohon maaf. Ya kayak sekarang aja deh Kak, setiap aku lagi live ditanya, ini dong, oh takut ya nggak mau bahas ini. Bukan takut, buat aku untuk apa lagi dibahas, aku nggak mau gitu. Titiknya apa sampai akhirnya kamu ngerasa capek lah aku ribut sana ribut sini, aku pengen balik ke Nikita yang dulu lagi. Titiknya ya karena aku ngerasa hidup aku tuh seperti
pertama bukan aku, kedua aku jadi banyak dimusuhin sama teman-teman aku yang dulunya sayang sama aku gitu. Ya aku nggak mau lah orang. Jadi teman-teman aku tuh Kak, memang nggak banci tampil sih, yang bener-bener real temen ya. Kagak ada yang mau. Ini bukan artis? Bukan, ada teman-teman dari dulu. Ada pengusaha. Aku ada punya temen yang satu pesantren dulu di Gontor, kita temenan karena FB itu kan ada yang mempertemukan semua orang. Gak ada yang mau, even misalkan aku lagi makan nih, story ya nggak gitu-gitu. Jadi memang mereka tuh tampil, ya? tidak mau dikasih tahu begitu gitu. Iya, saat dulu kamu tuh misalnya lagi ngajar misalnya, kayak kamu pernah yang Akak ngomong yang udah baikan deh ya, Baim deh misalnya, kalian udah baikan. Just I'm so happy seeing you guys akhirnya baikan gitu. Karena aku temenan Baim, temenan juga sama kamu. Pada saat lagi menghajar dulu segala macam gitu, lagi huru hara, let's say sama Baim dulu gitu. Ada nggak sih some part in your heart sebenarnya ngerasa kayak nggak enak gitu? Kalau itu enggak. Itu enggak? Karena Baim salah. Oh, tapi Dan ada kasus. Oh, udah setelah kalian. Ya karena sebenarnya miskomunikasi antara Baim dan Iyam sebetulnya kan. Cuman karena aku tahu kejadiannya, ya aku membenarkan. Tidak begini loh ceritanya. Tapi ada nggak kasus dengan misalnya artis lain yang di hati kamu tuh sebenarnya kayak yang mana nggak? Yang nggak tahu. Jadi sama semua artis-artis yang dulu pernah kamu huru-hara, hampir semua udah baikan nih. Yang mana tuh artis? Yang ada kan banyak kan nggak artis. Kebanyakan nggak artis ya? Iya. Saat ini, lu berapa sih umurnya? 36 ya? 37 ya? Lu di bawah gue 4 tahun. Kalau love, what are you looking for? Kamu tuh longing laki-laki yang seperti apa sebenarnya? Kan lu kaya, lu independen, anak lu 3. Nyari laki-laki yang bisa menerima emak-emak dengan anak 3 ini kan susah kan nih? Lu sebenarnya nyari laki-laki yang kayak apa sih? Nggak ada sih, sebetulnya aku cuma pengen laki-laki yang perhatian gitu kan. Bisa kita ajak sharing, bisa kita ajak maju sama-sama. Kayak yang terakhir nih, misalnya dia kan pengangguran ya Kak sebetulnya. Aku temu dia tuh di Bali. Gitu kan. Kenapa naksir kalau tahu pengangguran? Jadi gini, waktu aku ketemu sama dia, terus kita baru in relationship, tiba-tiba kan aku di penjara. Ya dang. Nah, nggak tahu kenapa ya dia pengen ngurusin rumah. Ya aku, which is aku happy banget gitu kan, kayak aku nggak terlalu khawatir lah sama anak-anak aku bagaimana, karena kan yang kita bisa lihat sendiri ya, dia nganterin anak sekolah. Even aku nggak minta karena kita punya supir, ya kan. Kan tetap biar gimana, lu seneng ngeliatnya. Aku seneng dia mau bawa mobil sendiri segala macam gitu kan. Ya itu karena itulah kelemahan, lagi-lagi kelemahan aku tuh di anak gitu kan. Sampai akhirnya aku pikir kayak wah anak-anakku udah sayang nih pergi gitu kan, kasihan gitu. Apalagi kan 2,5 bulan kan Kak. Akhirnya aku berpikir kayak kalau dia harus aku tuh selalu pengen memberikan contoh yang baik di rumah. Nggak mau cuman tinggal bareng tanpa status apapun itu gitu kan. Makanya lo nikah. Makanya nikah siri. Walaupun nikah siri itu sebetulnya banyak yang kecewa. Kenapa? Karena nikah siri itu diadain tuh mendadak banget. Tadinya cuman mau mualaf. Ya nggak tahu. Abang aku sih di situ yang aku sampai nangis, dan abangku kecewa. Dia bilang gini, Nik, gue ini kan belum meninggal, gue ini kan walinya papa. Harus jadi wali. Kenapa gitu sih lu kayak begini? Ya kan balik lagi karena ya keadaan saat itu. Padahal akunya nggak mau, aku cuma maunya dia mau alaf dulu. Tiba-tiba ya udahlah gitu kan. Akhirnya ya aku bilang ya gue minta maaf ya gitu kan. Gue salah, ya gue nggak nyalain lu. Tapi karena in the same time kamu juga pengen nunjukin ke anak-anak, gue nggak mau nih sama lelaki berdua satu rumah tapi nggak ada ikatan. Nah gitu. Maunya aku tuh kita nikah sirinya di rumah. Jadi ada abang gitu. Tapi ya begitu itu. Udahlah, aku kan aku tuh tipikal orang yang tidak mau berdebat terlalu lama gitu Kak, gitu kan ya. Sebenarnya tuh anak penurut ya. Iya. Kalau sayang tuh nurut ya. Nurut banget. Iya kan. Sama teman aja nurut apa gimana sama lelaki sebenarnya ya. Ya udah, akhirnya nikah siri gitu. Nah di perjalanan pernikahan itu aku kan single parent. Aku tuh memang orangnya nggak bertahan kalau nggak kerja. Mungkin awal-awal aku baru keluar dari Serang itu kan aku lihat ya mungkin dia capek kayak nganter anak, jemput segala macam. Padahal balik lagi dia nggak harus melakukan itu karena ada supir. Ya kan? Kamu nggak pernah suruh. Dan aku nggak pernah suruh. Maksudnya kalaupun dia mau jemput ya jemput aja pakai supir. Lo bisa tiduran di mobil. Tapi kan dia maunya supaya lebih dekat sama katanya sama anak. Ya sudahlah. Nah ya udah, sering berjalannya waktu aku lihat dia di rumah seringnya kayak terlalu santai gitu kan. Aku tuh kepengen kayak
I don't do something gitu, apa sih lu mau apa? Gua support. Iya, kalau mau bikin, dia bilang mau bikin clothing line, ayo berapa harganya, mau pakai bahan apa, siapa penjahitnya, sampai sedetail itu gitu kan. Tapi mungkin dia nanggepinnya beda kali ya, karena anak yang dibilang muda-muda juga enggak, umurnya 33 gitu kan. Ya, tapi mungkin kesalahan aku ya adalah dia ya bule itu kan biasanya kan apapun dilakukan sendiri. Pas di rumah kita pergi segala macam, dia melihat apapun dilayani gitu. Jadi udah mulai kebiasaan malasnya keluar kayak gitu. Ya udah, jadi pas udah sebelum pergi, dia itu sebelum pergi, aku tuh udah mulai kayak agak kenceng, kayak ayo dong lu jangan kayak gini gitu. Lu lihat aja. Sebetulnya niat lu baik dong untuk mensupport supaya bisa maju sama-sama. Gambarnya semua tuh udah ada kan, udah aku support semua. Udah, dia tuh 0% nggak keluarin uang kok. Pada akhirnya it didn't work, and then sekarang kamu malah nyari laki yang kayak apa lagi? Harus bule? Apa Indo juga nggak apa-apa? Nggak ngerti aku sekarang mau apa. Aku lagi concern sama, aku nggak tahu, ternyata passion aku adalah bikin film gitu. Jadi aku selesai Beautiful Pen, aku udah bikin film horor lagi. Itu Beautiful Pen kamu yang bikin? Iya, aku eksekutif produser. Kenapa bisa Mbak Im? Dia pemainnya. Ya kan berarti kan Niki, lu pernah berantem, lucu ya? Malam lah Kak, aku juga nggak ngerti. Aku tahu yang ini siapa? Mas Anung. Jadi aku nggak tahu pemainnya dia itu. Aku tahu pemainnya dia itu setelah syuting. Awkward nggak waktu ketemu Mbak Im awal-awal? Enggak, karena Mbak Im udah WhatsApp duluan Kak, jauh-jauh hari. Dia bilang mau ke rumah. Oh that's good. Gitu, jadi nggak awkward. Cuman kok jadi Mbak Im gitu. Dari sekian banyak aktor, bosku. Jadi dia. Tapi emang mungkin udah jalannya Tuhan emang ya. udah kadarullah. Tapi senang bisa akhirnya happy. Dia juga happy. Karena kan memang basicnya aku sama Mbak Im nggak punya masalah pribadi. Iya. Cuma dari kebetulan saat itu orang-orang yang bekerja di sekitar gitu. Ya. Sekarang punya pacar nggak nih? Sekarang yang deket aja ada sih. Ada perasaan trauma lagi nggak? Enggak sih. Enggak. Wow. Padahal itu kan lumayan gede ya. Enggak, soalnya yang deket sama aku ya yang dulu pernah berhubungan sama aku juga, mantan gitu. Yang kesebar kemarin fotonya. Gila-gila kesebar ya, Say. Tapi honestly ya, Nick, lu tuh ada perasaan kayak you want to give a father figure nggak sih buat Aska, buat anakmu, buat Loli? Mereka kayaknya nggak perlu deh sekarang. Masa? Aku tanya ke Aska tuh udah ini banget kan dia kalau ngomong apa ya namanya? Ke orang dewasa gitu. Pinter gitu ngomong. Aska, kalau Ame married lagi gimana? Nggak usah lah, nah gitu. Gitu. Tapi Ame kalau mau punya anak lagi, aku maunya cewek. Oh wow. Pengen punya anak lagi? Pengen cewek. Sulung semua anak lo. Sulung semua. Soalnya yang satu kan udah diikhlaskan. Dulu kan you were the Miss Huru Hara kan. Do you think that kata orang bule ini monkey see monkey do. Karena anak tuh ngelihat, karena mungkin dulu mami suka ngomel-ngomel, marah-marah, nge-live dan segala macam. Ada nggak itu bisa menginfluence ke Loli?